Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aji Samudra, asal IPS 4. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari Ibu Nurlaili mengenai 3 bencana alam, yaitu bencana alam sosial, bencana alam, bencana non alam. Jadi bencana itu nggak selalu soal gempa bumi atau gunung meletus atau bencana yang diakibatkan oleh bumi itu sendiri. Jadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu dibagi 3 seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah bencana sosial, bencana non alam, dan non bencana alam. Jadi biar gampang dipahami, kita bisa bahas satu persatu mulai dari pengertian, contoh, dan cara pencegahannya. Oke, yang pertama, 1. Bencana alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri, sampai manusia tidak bisa mencegah proses alamnya itu sendiri, tapi bisa mengurangi dampaknya. Contoh, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin puting beliung, dan kekeringan. Cara pencegahan atau mitigasi: membangun infrastruktur atau rumah gempa, menahan pohon bakau di pesisir pantai untuk menahan tsunami, dan memasang sistem peringatan dini untuk tsunami dan aktivitas gunung. Yang pastinya kita jangan merusak lingkungan alam itu sendiri agar kita tidak ikut dampak yang terlalu besar dari bencana itu sendiri. Oke, yang kedua, bencana non alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam biasanya dipicu oleh kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, kegagalan epidemi, atau kecelakaan industri. Jadi ada andil kelalaian atau aktivitas manusia di dalamnya. Contohnya, seperti kemarin dimulai tahun 2019 sampai di tahun 2023, yaitu pandemi COVID-19, kebocoran nuklir atau limbah pabrik, kecelakaan transportasi massal yang masif, lalu gagal teknologi seperti bendungan jebol atau hal yang lainnya yang mengakibatkan kegagalan suatu teknologi. Untuk cara pencegahannya atau mitigasinya, memperketat standar keamanan dan perawatan berkala pada pabrik, transportasi, dan infrastruktur. Lalu ada juga memperkuat sistem kesehatan masyarakat dan karantina untuk mencegah penyebaran virus atau bakteri yang berbahaya maupun tidak berbahaya juga sih, agar memperkecil tingkat kematian atau tingkat penyebaran. Dan juga ada pengelolaan limbah industri yang ketat agar tidak mencemari lingkungan. Dan untuk yang ketiga, bencana sosial. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Contohnya, kerusuhan massa seperti demo ataupun tawuran yang dilakukan oleh anak-anak remaja ataupun kalangan yang ingin melakukan itu. Terus ada konflik antar suku atau antar agama yang biasanya mengejek antar agama atau mengejek antar suku. Lalu ada aksi terorisme dan juga perang yang baru ini terjadi antara Amerika dan sekutunya, yaitu Rusia dan Cina, dan ya seperti yang kita tahu, Perang Dunia 3 yang akan terjadi. Bukan yang terjadi deng, seperti yang kemungkinan terjadi perang dunia ketiga. Sepertinya sih bakal terjadi sih, soalnya ada ceritanya sendiri lah. Lalu cara pencegahan atau mitigasinya dari bencana sosial ini adalah
menumbuhkan sikap toleransi dan edukasi keberagaman sejak dini. Lalu ada membangun ruang antar kelompok masyarakat jika mulai ada gesekan. Ya, lalu ada pemerataan ekonomi dan keadilan agar tidak timbul kecemburuan dan memicu konflik. Lalu penegakan hukum yang adil dan tegas tanpa pandang bulu agar semuanya merasa rata lah dan tidak ada konflik yang akan terjadi atau percikan-percikan api, percikan-percikan yang akan membuat api untuk konflik itu sendiri. Jadi kesimpulannya, bencana bukan hanya takdir alam, ketiganya mempunyai keterkaitan yang erat. Baik, kesimpulannya, sementara bencana alam itu adalah murni karena pergerakan bumi, sedangkan bencana non-alam dan bencana sosial biasanya sangat dipengaruhi oleh perilaku, kelalaian, dan ego manusia. Kunci utama menghadapi ketiganya adalah kesiapsiagaan dan mitigasi yang tepat, teknologi yang dirawat, dan serta sikap saling menghargai sesama manusia. Dampak kerusakan dan korban jiwa dari ketiga jenis bencana ini bisa kita tekan seminimalisir mungkin dengan yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi. Jadi mari kita jaga bumi kita yang hanya satu ini dan kehidupan kita yang sekali ini. Janganlah kita merusak bumi, janganlah kita, ya pokoknya hiduplah yang baik-baik, jangan membuat konflik, berbanyaklah amal ibadah, ya begitulah. Jadi saya di sini Maulana Isa Mudra dari kelas 11 IPS 4 mundur diri dari presentasi ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.